Oke, kembali lagi di channel Dias Bonsai. Jadi kali ini saya akan update tentang program akar waru yang di ground. Nah, jadi ini mumpung ada waktu luang, jadi saya luangin waktu dulu untuk konten. Dan kebetulan juga ini sudah perkembangannya sudah untuk dipantau dan bisa saya sharingan ke sahabat bonsai untuk perkembangannya. Oke, langsung aja. Nah, seperti ini penampakannya. Ini masih sama. Nah, akarnya kayak gini. Ini enggak dipecah, saya tata aja. Kalau untuk caranya ada di video sebelum-sebelumnya. Ini ada dua tahap sebelumnya videonya, yaitu pertama awal, terus yang kedua itu pengurangan sama tata akar. Jadi ini yang ketiga, bisa dibilang ini yang terakhir. Cuma ini tinggal nata-nata lagi atau motongi, nata lagi, motongi, cuma gitu aja, tidak ada yang spesial. Dan ini kurang lebih umurnya 5 bulan. Nah, 5 bulan ini ada yang besar sebelah, karena yang besar sebelah ini biasanya dapat nutrisi lebih banyak daripada yang kecil-kecil ini. Nah, ini ada bekas dari geretan atau cangkokan pertama, tetapi ini enggak saya bungkus, ini saya tutup kayak pasir. Terus akar tunjangnya, nah, ini ada yang tanya juga akar tunjangnya dipotong apa enggak. Ini enggak saya potong. Kalau saya potong nanti pohonnya akan jatuh atau rubuh. Kalau saya potong terus saya harus ganjel lagi. Dan kebetulan ini juga musim hujan, ini agak tinggi, nah, dan rimbun, jadi rawan untuk jatuh. Maka dari itu saya enggak saya potong akar tunjangnya. Dan mungkin bisa aja akarnya di atas ini kalah sama yang di bawah. Cuma kan nanti kan dipotong lagi, dan ini bisa dibilang juga agak lama karena yang pertama ini cuma tanah sama pasir atasnya, dan nggak ada media-media yang spesial, dan juga jarang terkena pupuk, entah itu organik atau kimia, jarang. Jadi kurang lebih ini cuma mengandalkan media tanahnya, tanah-tanah ground, nggak ada tambahannya lagi. Dan kalau memang ya ini kayak gini, kalau dia sudah ketemu nutrisi di tanah dia akan besar, tapi yang lainnya kalau nggak ketemu nutrisi sama air, nah jadinya kecil-kecil. Dan teknik ini sebenarnya simpel-simpel mudah, simpel-simpel sulit ya. Cuma permasalahan yang tersulit itu adalah bagaimana cara menjaga supaya lembab. Apalagi kalau di musim panas ini teknik ini kurang bagus. Yang paling bagus ini di musim hujan. Kalau untuk bawahnya dikasih tataan juga bisa, nggak dikasih juga bisa, terserah sahabat bonsai. Nah, ini kebetulan sekali ada bahan. Nah, ini agak lebar sejengkalan. Nah, ini tekniknya hampir sama ini dulu, cuma ini gak terlalu rapat kayak yang video pertama. Jadi saya penggangin. Nah, ini akarnya sudah besar-besar, jadinya rapat dan nutup. Cuma ya kayak yang saya bilang tadi, waktu yang paling sulit itu nunggu, dan waktunya ini agak lama meskipun di ground, karena jika pakai pupuk atau pupuk organik atau pupuk kimia nggak pakai. Ini pakai medianya ground-groundan aja. Ini umurnya sudah mungkin 3 atau 4 tahun, nggak diapa-apain. Cuma ini program pertama awal kayak gitu tadi, terus dipotong. Nah, ini ada bekas potongannya, dipotong, potong. Cuma ini baru potong sekali. Nah, ini satu akar keluar 2. Nah, kali ini saya juga akan memberikan sedikit tips. Jadi untuk sahabat bonsai yang mungkin, bang itu apa nggak terlalu rapat akarnya. Nah, ini memang rencana saya buat agak nempel akarnya, kayak di Instagram luar negeri, yaitu maple, bonsai maple. Itu akarnya agak nempel-nempel, rapat. Nah, dan yang kedua, saya sudah pernah bilang di video-video sebelumnya bahwa kalau untuk membuat bonsai atau program bonsai itu sahabat tentuin dulu sebelum program, saya mau pakai teknik apa, besarnya seberapa,
jangka waktunya seberapa. Nah, jadi ini kan saya buat ukuran small hampir ke medium, jadi untuk akarnya sedikit rapat ini masih nggak masalah. Tapi kalau untuk medium ke atas itu kalau terlalu rapat ya kadang ada orang yang suka, kadang nggak suka, biasanya selera. Cuma harus ditentuin dulu akarnya mau dibuat rapat atau memang harus dijarak-jaraki akarnya supaya nggak terlalu rapat nanti saat besar-besar. Dan yang ketiga ini harus kasih pupuk dan intensif. Kalau untuk akarnya harus dipilih lagi, ini kan masih banyak serabut-serabutnya, ini difokusin lagi, nanti yang besar juga harus dipotong. Dan yang terakhir ini harus sabar. Karena apa? Karena batangnya segini dan akarnya masih kecil. Nah, ini harus diimbangin lagi supaya akarnya dan batangnya juga profesional, pas. Nah, oke, jadi kesimpulannya di video kali ini, sebenarnya teknik program akar itu dari zaman dahulu itu sudah ada. Cuma kan mungkin ada beberapa orang aja yang mungkin mengeksplor atau mengembangkan lagi bagaimana caranya program akar itu bisa mudah dan simple. Nah, jadi banyak sekali teknik yang dipakai dan dikembangkan lagi supaya lebih simpel dan cepat. Dan cuma semua teknik itu mempunyai durasi yang mungkin bisa dibilang ada yang lama, ada yang cepat. Itu tergantung dari pemainnya, apakah medianya pas, apakah dia main pupuk organik atau kimia, terus panasnya dapat apa enggak. Yang terakhir intensif. Kalau meskipun tekniknya cepat tapi orangnya nggak bisa cepat atau ngikuti, ya sama aja. Jadi kesimpulannya kayak cuma itu aja. Jadi terima kasih buat sahabat bonsai sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.